Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lai sehat saja Bu, Bapak? Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin la nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang kita hormati Bapak pengurus atau ketua pengurus Masjid Baitur Rahmah di Sungai Sapie, yang kita hormati saudara-saudara, ibu-ibu sekalian, serta anak-anak kami yang dicintai oleh Allah. Pertama sekali tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun kita diperingatkan untuk bersyukur. Di mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jika kamu bersyukur atas nikmat yang aku berikan, niscaya akan aku tambah nikmatku itu padamu. Tetapi jika engkau mengingkari, maka ingatlah olehmu azabku amat pedih. Supaya kita tidak menerima ancaman, tidak menerima kutukan, tidak menerima kemarahan dari Allah, maka tugas kita adalah mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Sekitar seminggu yang lalu saya baru kembali dari Aceh untuk menemui saudara-saudara kita Pak Prof yang di Aceh. Nah, ini Pak Prof ini. Luar biasa saudara kita yang di Aceh itu. Tinggi kesabarannya. Lalu mereka itu istiqomah di dalam Islam. Ketika banyak hal-hal terjadi tentang penderitaan masyarakat Aceh, tidak sekalipun mereka mengeluarkan kutukan dan makian. Sungguh luar biasa saudaraku. Sebelumnya kita juga pergi menemui saudara-saudara kita yang mendapat bencana. Tetapi terkadang-kadang mereka itu kurang sabar. Malah memberikan cacian dan makian, kemarahan yang luar biasa. Sementara masyarakat Aceh yang saya temui, mereka sungguh mampu untuk bertahan. Bertahan di dalam keimanan, bertahan di dalam kesabaran. Oleh karena itu Allah mengingatkan, kunu ma'as-sabirin, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang sabar. 2 minggu kita berada di Aceh, membawa sedikit oleh-oleh. Apa yang kita bawa itu adalah sumur bor. Karena di sana waktu itu tidak ada air untuk minum. Padahal sebelumnya banjir. Banjirnya itu rata-rata. Ini rata-rata ini. 1 meter dari lantai di tingkat 2. Itu artinya kalau seandainya mereka itu mengungsi di rumah bertingkat lantai 2,
separuh atau sampai pinggang di badannya itu basah. Saya tanyakan Bu, saya tanyakan Pak, berapa lamanya terendam di rumah tingkat 2 itu? Maka mereka menjawab 3 hari Pak, tidak makan dan tidak minum. Subhanallah, alhamdulillah. Sungguh bapak dan ibu adalah orang-orang yang sabar. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sungguh amat rugilah orang-orang yang menyanyiakan waktu dalam hidupnya. Tetapi yang tidak rugi adalah mereka yang beriman dan bersabar. Tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Nah, saudaraku, maka 2 minggu kita berada di Aceh. Kita coba menggali sumur bor. Kita gali dan kita datangkan penggali-penggali sumur dari Sumatera Utara. Ada yang dalamnya 103 meter. Ini yang kita buat. Ada yang dalamnya sekitar 78 meter. Ada yang dalamnya lebih dangkal sampai ke 40 meter. Baru dapat air bersih. Setelah kita yakin bahwa air itu bersih dan bagus untuk diminum, bagus untuk mencuci pakaian, nggak ada warna, nggak ada bau, saya coba meminumnya. Alhamdulillah, oke Bu, kita minum. Mudah-mudahan ini berkah untuk kita. Takbir. Takbir. Subhanallah. Nah, ini sedikit tentang Aceh, Bapak. Namun yang akan kita bahas adalah firman Allah di dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang kita hubungkan nanti dengan surat At-Taghabun dan ayat-ayat yang lainnya. Namun saya bertanya kepada Pak Pengurus, Pak Zal, berapa lamanya ke Pak Zal? 20 menit lah bara tak pakai. 7 menit bara menit lain lah. 3 menit lain. Kalau lah tiba rasanya babatuk saya Pak seketika Pak. Batuk sakit hati tanda lamaran itu. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam surat At-Tahrim ayat 6 Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kum di sana itu jamak. Peliharalah dirimu dari api neraka. Ahlikum. Apa pengertian ahli? Ini maaf Pak Prof. Kalau di kita ahli itu kan orang-orang pandai. Ya Pak ya. Nah, kalau di Malaysia ahli itu namanya pakar. Di kita ahli. Nah, di dalam konteks ini ahlikum itu adalah keluarga. Keluarga dalam pengertian luas. Kalau dalam pengertian sempit, keluarga itu bisa keluarga kecil. Ayah, ibu, anak, keponakan, kamanakan, itu keluarga. Tapi yang lebih luas, ahlikum itu adalah etnis, adalah masyarakat luas, masyarakat banyak yang berhubungan dengan kita.
Ali Imran itu keluarga Imran, Ali Ibrahim itu keluarga Ibrahim, yang berarti termasuk Bani Ibrahim, Bani Ismail, Bani Ishak. Jadi pengertian ahli itu kelihatannya lebih luas. Nah, saudaraku, ketika Allah Subhanahu wa taala mengharapkan agar kita menjaga keluarga kita dari api neraka, artinya ialah kita memelihara anak keluarga kita, diri kita, cucu kita, dan seterusnya. Juga menjaga komunitas kita. Oleh karena itu, maka yang kita jaga itu bukan hanya diri, tetapi juga komunitas kita, identitas kita, seluruh masyarakat yang berhubungan dengan kita. Maka kita wajib melaksanakannya. Kalau hanya diri kita, itu namanya egois, hanya mementingkan diri. Sementara untuk masuk surga, surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Arduhas samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Jika seluas langit dan bumi, sementara hanya masyarakat tetangga kita, keluarga kita yang kecil saja, tentu surga itu tidak akan penuh. Untuk apa surga itu seluas langit dan bumi? Supaya kita mengajak mereka. Namun bagaimanapun bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ku ampusikum wa ahlikum nar, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Pertama, diri kita masing-masing. Jangan abai. Setelah diri kita, baru keluarga kecil kita. Setelah keluarga kecil kita, baru masyarakat kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sejak tahun 2000 berapa itu ya, tahun 2000 atau sebelumnya, saya diamanahkan oleh orang Minangkabau termasuk kawan-kawan menjago nagari. Paga nagari namanya Pak. Kok ada orang yang murtad meneleponnya kambo. Kok ada orang yang mau masuk Islam, pailonya menelepon kambo. Yang terakhir ini, baru seminggu sebelum Ramadan, ada orang menelepon kambo Ustaz Akil, ada sepupu ambo yang murtad Ustaz, pindah dari Islam masuk ke agama lain. Di mana kampungnya Ustaz? Di pesisir. Kalau dambo ambil data-datanya sampai sukunya, kemudian namanya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan, memang udah sebagian teman kita yang murtad, yang pindah agama dari Islam ke agama lain, dan mereka adalah anak kemenakan kita. Kalau oleh Paga Nagari, data-datanya itu jelas. Siapa yang murtad, siapa yang masuk Islam, siapa yang pindah agama, itu jelas supaya rapi catatan itu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka tugas kita selaku masyarakat Minang
menjaga negeri ini supaya tetap bagus keimanannya, supaya anak dan kemenakan kita tetap istiqomah di dalam Islam. Setuju Bapak? Lai setuju? Lai. Dari ini ke atas kita berharap enggak ada lagi orang Islam atau orang Minangkabau yang pindah agama. Karena pindah agama di dalam Islam secara Minangkabau itu tidak dibenarkan. Karena bertentangan dengan Sumpah Sati Bukit Marapalam. Adat Basandi Sara Basandi Kitabullah, Sara Mangato adat memakai. Kita sudah sepakat itu. Di Sumpah Sati Bukit Marapalam itu sudah kita tegaskan bahwa orang Minang agamanya Islam. Ada sebuah buku yang cukup tebal. Saya beli di sebuah buku di Kuala Lumpur di Selangor. Judulnya Ketuaan Negeri Melayu. Ketuaan itu kalau bahasa kitanya itu kepengurusan atau silsilah orang-orang Melayu. Identitas orang Melayu itu di dalam buku itu ada 3. Pertama, dia berdarah Melayu. Darahnya orang Melayu. Yang kedua, berwajah Melayu. Dan berbahasa Melayu. Lalu yang ketiga, beragama Islam. Tambah satu lagi, beradat Melayu yang dikatakan Datuk Ketumanggungan dan Datuk Perpatih nan Sabatang. Itu di dalam buku Ketuaan Buku Melayu yang cukup tebal. Apa artinya saudaraku? Bahwa Melayu ini harus kita jaga. Indonesia harus kita jaga. Bahwa tugas dakwah itu bukan lokal, bukan parsial, tetapi meliputi segala hal. Inilah yang dikatakan di dalam agama Islam, Inna dina indallahil Islam, wa may yabtaghi ghairal Islam dina falai yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesungguhnya agama yang benar di dalam Islam itu, dalam hidup ini adalah Islam. Di sisi Allah adalah Islam. Siapa yang mencari agama selain Islam, falai yuqbala min, sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah, dan nanti mereka akan memperoleh kehidupan yang rugi. Maka untuk bahagia, untuk selamat, untuk sejahtera di dunia, syarat pertama adalah beragama Islam. Maka berdasarkan itu, di dalam Islam ada namanya rukun, yaitu rukun Islam. Buniyal Islamu ala khamsin syahadatan alla ilaha illallah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wal hajj man istata'a ilaihi sabila. Dibangun Islam itu adalah atas 5 dasar. Kamu bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Kamu berzakat, puasa di bulan Ramadan, naik haji. Itu namanya rukun-rukun Islam. Ketika orang sudah bersyahadat, dia sudah berjanji dengan Allah
bahwa tidak ada yang disembah selain Allah. Setuju kita mewasiatkan kepada anak dan kemenakan kita untuk istiqomah di dalam Islam? Setuju? Setuju? Maka ketika ada gangguan, ketika ada hal-hal yang lain yang menyebabkan agama kita rusak, maka kita berhak untuk melawannya atau menjaga diri kita. Lalu bisa jadi muncul pertanyaan, ketika ada orang yang murtad, kira-kira di Minangkabau itu bolehkah dikeluarkan dari Minangkabau? Lai boleh kira-kira Pak? Lai wajib hingga dia bertobat. Kalau dia sudah bertobat, alhamdulillah kita terima lagi sebagai seorang muslim. Ada beberapa orang yang pernah murtad, kemudian tiba kesadarannya, datang lagi kepada kita, Ustadz Akil, saya memang sudah murtad Ustaz, sekarang saya sadar saya mau Islam kembali. Alhamdulillah. Udah ada yang seperti itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai oleh Allah, untuk menjadi muslim yang baik, kita tentu harus berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara-cara yang baik. Ajaklah mereka kepada jalan-jalan yang betul-betul dapat mereka paham, dapat mereka mengerti, sehingga mereka memahami dengan baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, itu namanya ilmah, wal mau'izatil hasanah, dan memberikan pengajaran yang sempurna. Wajadilhum, andai kata berdialog dengan mereka, berdebat dengan mereka, berdebatlah dengan cara-cara yang baik, tidak boleh memaki. Itu adalah kewajiban. Inilah yang dinamakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Takbir, takbir, takbir. Baru 3 hari ke Ramadan, baru lama ngantuk, tentu dikaji je takbir ya Pak ya. Labis tak? Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagai penutup bahwa kita diangkat oleh Allah derajat kita. Dengan apa diangkat derajat kita? Yarfa'ullahu allazina amanu minkum wa utul ilma darajat. Diangkat derajat kita oleh Allah dengan 2 hal. Pertama, benar-benar beriman kita jaga iman kita itu, enggak boleh sumbing sedikit pun, enggak boleh melakukan hal-hal yang membuat kita dibenci oleh Allah, tidak melakukan maksiat. Yang kedua, dengan ilmu pengetahuan. Nah, ketika kita beriman, ketika kita berilmu, insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah, dan insya Allah pula akan dimasukkan ke dalam surga. Bersama-sama kita masuk ke surga,
tetangga kita, saudara kita, adik kita, kawan kita, guru kita, murid kita, anak cucu kita, ya Allah, masukkanlah semuanya ke dalam surga-Mu, ya Allah. Anak-anak kami yang ada hari ini, bapak-bapak kami, apapun jabatannya, apapun kerjanya, sama di sisi Allah. Nanti kami akan sujud kepadamu dan akan diangkat darjatnya ke surga Jannatul Na'im, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, berkahilah kehidupan kami, berkahilah anak dan cucu kami, ya Allah, ya Tuhan kami. Jika umur kami panjang, masih diberi umur yang panjang lagi, ya Allah, jadikanlah kami insan-insan yang selalu bersujud kepadamu, kepada suami kita, istri kita, bapak kita, anak kita, nenek kita, ya Allah. Mereka yang masih hidup, alhamdulillah, ajaklah mereka ke masjid. Mereka yang sudah meninggal, ya Allah, ya Allah, Tuhan kami, ya Allah, berilah mereka kesejukan di alam barzah. Berikanlah mereka, ya Allah, syafaat-syafaat dari Rasul-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah kami semuanya ke dalam surga-Mu nanti, ya Allah. Bersua kami hendaknya dengan nenek kami, dengan kakek-kakek kami, seluruhnya, ya Allah, dengan penuh kegembiraan dan penuh rahmat dari-Mu. Amin ya rabbal alamin, ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga.